Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Diah Ayu Amborowati dengan NIM 23102011. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Haris selaku dosen pada mata kuliah Sistem Digital di ITSK RS Dr. Supraun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang clock pada sistem digital. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kira-kira teman-teman di sini ada yang udah tahu belum tentang apa sih itu clock pada sistem digital? Udah pada tahu belum nih? Jadi, pengertian clock merupakan sinyal berulang atau berisolasi secara konsisten. Nah, jadi gini teman-teman, ibarat jantung pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Clock pada rangkaian digital berfungsi untuk mengalirkan data agar diproses oleh rangkaian. Clock ini sangat dibutuhkan pada rangkaian sekuensial sinkron. Nah, tanpa clock, rangkaian digital sekuensial tidak akan bekerja secara maksimal. Nah, sekarang mari kita coba lihat sedikit konsep map tentang rangkaian sekuensial. Nah, untuk menghasilkan ini kita membutuhkan rangkaian clock. Nah, rangkaian sekuensial irama clock dengan urutan sekuen tertentu akan menghasilkan pola keluaran yang tertentu. Nah, bisa kita lihat ini adalah rangkaian sekuensial. Clock pada rangkaian digital berfungsi untuk mengalirkan data agar diproses oleh rangkaian. Rangkaian clock berfungsi untuk membentuk atau membangkitkan pulsa atau gelombang kotak secara terus-menerus, dan rangkaian ini tidak mempunyai kondisi stabil atau seimbang. Nah, rangkaian clock juga termasuk dalam golongan asistabil multivibrator dengan IC 555. Nah, output rangkaian clock digunakan untuk input rangkaian-rangkaian logika yang sekuensial atau berhubungan dengan waktu. Nah, adapun fungsi rangkaian clock yaitu mengatur jalannya data dalam pergeseran ke kanan atau ke kiri maupun dalam perhitungan pecahan bilangan biner, kurang lebih seperti itu. Nah, yang termasuk ke dalam rangkaian logika sekuensial contohnya ada flip-flop, terus ada shift register, selain itu juga ada counter. Nah, berikut ini adalah salah satu bentuk dari clock ya teman-teman. Kalau dilihat dari segi gambarnya, ini seperti sinyal yang berigi ya teman-teman. Jadi ada gelombang yang naik turun seperti itu. Tapi sinyalnya clock ini dilakukan secara berulang dan atau berisolasi secara konsisten begitu ya teman-teman. Jadi ini stabil. Jadi pasti akan selalu sama lebarnya ya teman-teman. Lebar periode atau lebar kurvanya ini akan selalu tetap sama. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kalau dilihat ke dalam outputnya, dia bisa mengikuti pola clocknya ya teman-teman. Nah, kalau yang bawah sendiri itu dinotkan. Jadi seperti itu ya.
Jadi di sini sudah disediakan gambar. Ada 2 gambar ya teman-teman. Yang sebelah kiri itu adalah pulsa positif dan yang sebelah kanan yaitu pulsa negatif. Nah, untuk yang sebelah kiri bentuknya dia menonjol ke atas. Jadi mungkin awalnya itu 0, tiba-tiba naik ke atas, kemudian nanti balik lagi ke 0 ya. Bisa dilihat itu naik terus turun begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan yang sebelah kanan dia ini adalah pulsa negatif. Jadi dia kebalikannya yang sebelah kiri tadi ya teman-teman. Kalau yang sebelah kiri tadi kan positif. Nah, yang sebelah kanan ini adalah pulsa negatif. Dia ini awalnya tinggi, terus baru turun ya. Kurang lebih kan begitu. Itu yang di atas itu kan dia naik, terus itu turun. Itu kurang lebih. Nah, ini ada beberapa istilah di sini, yaitu ada istilah yang untuk pulsa positif itu ada istilah positive edge yang sebelah paling kiri sendiri, dan kemudian di sebelahnya itu ada yang namanya negative edge. Nah, kalau untuk yang sebelah pulsa negatif itu kebalikannya pulsa positif. Jadi yang pertama yang paling kiri itu ada negative edge dan yang sebelah kanan ada positive edge. Jadi kebalikannya, intinya kebalikannya gitu. Jadi biasanya yang sering sekali dipakai itu adalah yang pulsa sebelah kiri, yaitu pulsa yang positif. Nah, yang sering terlihat di atas begitu. Tapi meskipun kadang-kadang untuk peluang tertentu kita juga membutuhkan kutub yang sebelah pulsa negatif. Begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini ada contoh clock generator pada PC ya teman-teman. Nanti akan bentuknya berupa seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya akan disajikan video membuat rangkaian jam sederhana dengan menggunakan timer 555. Silahkan dilihat. Sobat JBTube, kali ini kita akan membuat rangkaian timer atau pewaktu sederhana dengan menggunakan IC 555. Peralatan dan komponen yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Peralatan yang dibutuhkan adalah komponen yang diperlukan antara lain sebelum memulai praktik, siapkan terlebih dahulu peralatan dan komponen yang diperlukan. Siapkan gambar rangkaian timer yang akan kita buat. Perhatikan gambar rangkaian dan pelajari letak komponen dan jalur rangkaian yang akan kita buat pada PCB. Mulailah pasang satu persatu komponen pada PCB sesuai dengan gambar, diawali dengan memasang soket IC. Lekukan kaki komponen agar komponen tidak terlepas pada PCB.
solder satu persatu kaki komponen yang terpasang pada PCB dengan hati-hati. Rapikan hasil solderan dengan memotong kaki komponen menggunakan tang potong. Hubungkan kaki-kaki komponen sesuai gambar rangkaian, pastikan tidak ada jalur rangkaian yang salah. Pasang kabel catu daya dan push button sesuai dengan gambar. Terakhir, pasang IC pada soket sesuai pin. Lakukan pengujian rangkaian dengan menghubungkan rangkaian ke adaptor. Tekan push button. Jika rangkaian berhasil, maka LED akan menyala sesaat, kemudian padam. VR berguna untuk mengatur jeda pada timer. Waktu jeda timer bekerja berdasar pengisian dan pengosongan kapasitor C1. Kita dapat menambah waktu jeda timer dengan memasang kapasitor secara paralel pada kapasitor yang telah ada. Putar kembali VR untuk menyesuaikan jeda sesuai keinginan kita. Untuk bahan percobaan, timer kita gunakan untuk mengendalikan kipas DC. Rangkaian timer ini dapat kita gunakan sebagai pewaktu berbagai rangkaian elektronik. Relay yang ada berfungsi sebagai saklar yang bekerja secara elektronik. Nah, Sobat JBTube, demikian tadi percobaan kita membuat timer sederhana. Jadi, saya mengambil materi dari beberapa sumber berikut. Dapat dicek di sini. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Mungkin presentasi saya masih belum sempurna, mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.